Shalom Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, ada shalom. Puji nama Tuhan, kita mau bersorak-sorai demi nama Tuhan. Haleluya. Sore hari ini, mari sebelum kita memulai, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, kembali kami mengucap syukur Tuhan Yesus, bahwasanya pada hari ini Tuhan kami bisa beribadah bersama-sama Tuhan Yesus. Walaupun lewat online Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan hadirat-Mu tetap hadir tengah-tengah kami Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa Tuhan Yesus untuk jemaat-Mu Tuhan dimanapun mereka berada Tuhan Yesus. Berkatilah mereka Tuhan Yesus dalam ibadah ini Bapa. Biarlah kiranya Tuhan Yesus hadirat-Mu juga hadir tengah-tengah kami semua Bapa. Mari semua jemaat Tuhan, kita mau mulai ibadah kita. Mari sama-sama kita katakan amin. Mari sama-sama kita naikkan. Seperti sayang haus, rindu aliran sungaimu, hatiku tak tahan
Shalom Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Puji nama Tuhan, tadi kita sudah memuji Tuhan dan menyembah Tuhan Yesus. Tiba saatnya kita akan membaca firman Tuhan dan kita akan merenungkannya. Mari Bapak Ibu kita satukan hati kita satu di dalam doa. Terpujilah namamu ya Tuhan Yesus, Bapa kami yang di sorga. Kami bersyukur berterima kasih kepadamu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa atas pemeliharaanmu Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya. Tadi kami sudah memuji-Mu, menyembah-Mu Tuhan Yesus. Tuhan berkati ya Bapa, biar setiap pujian dan penyembahan kami ini Bapa semuanya boleh naik menjadi suatu dupa yang harum bagi hadirat-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan, dan tiba saatnya kami akan membaca firman Tuhan dan merenungkannya Bapa. Mari Bapa Engkau berkati kami semua ya Bapa yang mendengarkan firman Tuhan ini Bapa. Urapi kami, jamah kami semua Bapa, karena kami percaya Tuhan bahwa firman Tuhan ini adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hamba-Mu Bapa yang Engkau pakai untuk menjadi saluran berkat-Mu pada sore hari ini, menyampaikan kebenaran firman-Mu Bapa. Engkau berkati hamba, Engkau urapi hamba Bapa, biar kemuliaan Tuhan yang hanya nampak di dalam kehidupanku. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya. Amin. Bapak Ibu, kita akan baca firman Tuhan. Firman Tuhan terdapat di dalam Mazmur 18 ayat 1 sampai 12. Saya ulangi sekali lagi. Mazmur 18 ayat 1 sampai 12. Untuk pemimpin widuan dari hamba Tuhan, yakni Daud yang menyampaikan perkataan nyanyian ini kepada Tuhan. Pada waktu Tuhan telah melepaskan dia dari cengkeraman semua musuhnya dan dari tangan Saul. Ia berkata, aku mengasihi Engkau ya Tuhan kekuatanku. Ayat 2. Ya Tuhan bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku, Allahku, gunung batuku tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Terpujilah Tuhan, seruku, maka aku pun selamat daripada musuhku. Tali-tali maut telah meliliti aku dan banjir-banjir jahanam telah menimpa aku. Tali-tali dunia orang mati telah membelit aku. Perangkap-perangkap maut terpasang di depanku. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan, kepada Allahku. Aku berteriak minta tolong. Ia mendengar suaraku dari baitnya. Teriakku minta tolong kepadanya sampai ke telinganya. Ayat 7. Lalu goyang dan goncanglah bumi, dan dasar-dasar gunung gemetar dan goyang, oleh karena menyala-nyala murkanya. Ayat 8. Asap membumbung dari hidungnya, api menjilat keluar dari mulutnya, bara menyala keluar daripadanya. Ayat 9. Ia menekukkan langit lalu turun, kekelaman ada di bawah kakinya. Ayat 10. Ia mengendarai kerup lalu terbang dan melayang di atas sayap angin. Ayat 11. Ia membuat kegelapan di sekelilingnya menjadi persembunyiannya. Ya, menjadi pondoknya air hujan yang gelap, awan yang tebal. Ayat 12. Karena sinar di hadapannya, hilanglah awan-awannya bersama hujan es dan bara api. Haleluya. Tema firman Tuhan kita pada sore hari ini yaitu Tuhan adalah tempat perlindungan yang teguh. Subtemanya adalah bersyukur. Saudaraku, Mazmur 18 adalah Mazmur syukur atas pertolongan Tuhan yang dialami oleh Daud. Bagian firman Tuhan ini dilatar belakangi oleh keselamatan yang Daud peroleh setelah menghadapi musuh-musuhnya, termasuk Saul yang ingin membunuhnya. Daud menggambarkan bagaimana ia begitu dekat dengan celaka setiap waktu dan bagaimana maut terus menghampirinya. Kita lihat di ayat 5 dan ayat 6-nya. Ayat 5, tali-tali dunia orang mati telah membelit aku. Perangkap-perangkap maut terpasang di depanku. Ayat 6, ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan, kepada Allahku, aku berteriak minta tolong. Ia mendengar suaraku dari baitnya, teriakku minta tolong kepadanya sampai ke telinganya. Namun ia bersyukur pada Tuhan karena Tuhan mendengar doanya dan pertolongan Tuhan yang tidak terbatas selalu tepat pada waktunya. Haleluya. Tuhan memperhatikan permohonan Daud dan memberikan pertolongan kepadanya. Kita lihat ayatnya di ayat 7. Ayat 7. Lalu goyang dan goncanglah bumi dan dasar-dasar gunung gemetar dan goyang oleh karena menyala-nyala murkanya.
Saudaraku, Daud itu mengalami Tuhan sebagai sandaran yang benar-benar dapat diandalkan. Daud mengalami Tuhan sebagai sandaran yang benar-benar dapat diandalkan. Pertolongan yang diberikan Allah kepada Daud digambarkan dengan begitu indah oleh Daud, terdapat di ayat 3. Kita buka bersama-sama ayat 3-nya. Kita baca bersama-sama. Ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku, Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Jadi Allah itu digambarkan begitu indah, yaitu Daud mengatakan bahwa Allah itu seperti bukit batu, gunung batu. Artinya hal ini menggambarkan Allah yang kokoh, tidak dapat dirobohkan oleh musuh, oleh apapun juga, sehingga tidak heran jika Daud mencari Tuhan dan berlindung kepadanya. Terus di situ digambarkan juga bahwa Allah itu adalah kubu pertahanan. Kubu pertahanan adalah sebuah tempat yang aman bagi Daud dalam menghadapi musuh-musuhnya. Dan juga Allah digambarkan sebagai perisai. Daud menggambarkan Allah sebagai sebuah alat pelindung yang mampu melindungi dirinya dari serangan musuh. Keempat, dikatakan juga bahwa Allah itu sebagai tanduk keselamatan bagi Daud, yaitu tanduk keselamatan adalah sebuah simbol kekuatan dan kuasa dalam kemiliteran saat itu. Dan kelima, Daud menggambarkan bahwa Allah itu seperti, dia adalah kota benteng bagi Daud, yaitu kota benteng adalah sebuah tembok yang sangat tinggi sebagai pelindung dari sebuah kota yang menunjukkan kekuatan dan perlindungan sehingga musuh tidak bisa masuk dan menyerang. Jadi sangat kokoh dan kuat. Itulah yang Daud gambarkan tentang Allah. Bagaimana Allah itu begitu kuat, begitu perkasa, tempat perlindungan dia. Sehingga apapun keadaan yang dialami terjadi, ketika dia datang kepada Allah, dia benar-benar mendapatkan pertolongan itu. Gambaran yang Daud berikan ini menunjukkan bahwa pertolongan yang sejati itu hanya datang daripada Tuhan. Dan melalui gambaran ini, Daud ingin menunjukkan bahwa Allah itu hidup dan sanggup menolong dirinya sesulit kondisi apapun yang dia hadapi saat itu. Kita bisa, kalau saudara sudah pernah membaca bagaimana perjalanan hidup Daud, bagaimana dia dikejar oleh Saul, bagaimana juga dia dikejar oleh anaknya Absalom, begitu berat perjalanan hidup Daud. Tapi Daud benar-benar menyendarkan hidup dia kepada Tuhan dan benar-benar dia hanya mengandalkan Tuhan, dan benar-benar pertolongan itu Daud dapatkan hanya di dalam Tuhan. Saudara-saudaraku yang kasih Tuhan, belajar dari firman Tuhan hari ini. Jadi sesulit apapun kondisi kita saat ini, mari kita datang kepada Tuhan, belajar datang kepada Tuhan. Kita mencari Dia, meminta pertolongan kepada Dia. Kondisi apapun yang saudara saat ini alami, dalam keadaan sakit penyakit, mungkin ekonomi yang sulit, beban hidup yang begitu berat, apapun itu, sesulit apapun itu, mari kita datang kepada Tuhan. Karena kita percaya bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah hidup yang sanggup dan berkuasa dalam hidup kita. Dan ketika kita benar-benar mencari Dia, maka pertolongan itu pasti akan tepat dan indah pada waktunya. Haleluya, kita perlu ingat benar bahwa Allah yang kita sembah itu adalah Allah hidup, Allah yang berkuasa atas hidup kita. Di firman Tuhan juga berkata bahwa tidak sehelai rambut pun kita yang jatuh tanpa seizin Tuhan. Jadi percayakan apapun keadaan kita hanya kepada Tuhan. Dan saudaraku, Daud itu adalah pribadi yang selalu bersyukur kepada Tuhan atas segala yang terjadi dalam hidup dia, baik ataupun buruk. Jadi Daud itu merayakan kasih setia Tuhan yang telah memilih dia sebagai Raja Israel. Bayangkan dia sebagai orang yang tidak diperhitungkan dari saudara-saudaranya. Dia hanya seorang gembala, dia seorang hanya yang paling kecil dari saudara-saudaranya. Tidak perhitungkan, tapi lihatlah bagaimana Tuhan memilih dia. Karena Tuhan tidak memandang muka dan tidak memandang rupa. Yang Tuhan lihat adalah hati dari Daud itu. Jadi saudaraku, Daud benar-benar dia benar-benar merasakan bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan memilih dia menjadi Raja Israel. Daud menyatakan kasihnya kepada Tuhan karena
Tuhan sudah menjadi kekuatannya dalam mengarungi perjalanan panjang hidupnya dan pelayanannya. Kasih setia Tuhan nyata di sepanjang hidup Daud, mulai dari panggilan dia ketika Allah memanggil dia untuk menjadi raja Israel, dan masa persiapan dia sampai masa pemerintahannya. Kita lihat ayatnya di Mazmur 18 ayat 31 sampai 37. Adapun Allah jalannya sempurna, janji Tuhan adalah murni. Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Sebab siapakah Allah selain dari Tuhan, dan siapakah gunung batu kecuali Allah kita? Ayat 33. Allah dialah yang mengikat pinggangku dengan keperkasaan dan membuat jalanku rata. Yang membuat kakiku seperti kaki rusa dan membuat aku berdiri di bukit. Yang mengajar tanganku berperang sehingga lenganku dapat melenturkan busur tembaga. Kau berikan kepadaku perisai keselamatanmu, tangan kananmu menyokong aku, kemurahanmu membuat aku besar. Ayat 37. Kau berikan tempat lapang untuk langkahku dan mata kakiku tidak goyah. Haleluya. Sehingga hal itulah yang membuat Daud mampu merasakan tugas memelihara umat yang dipercayakan Tuhan dengan cara menghancurkan musuh yang merongrong bangsanya. Kita lihat lagi ayatnya Mazmur 18 ayat 38 sampai 46. Aku merumuhkan mereka sehingga mereka tidak dapat bangkit lagi. Mereka rebah di bawah kakiku. Engkau telah mengikat pinggangku dengan keperkasaan untuk berperang. Engkau tundukkan ke bawah kuasaku orang yang bangkit melawan aku. Kau buat musuhku lari daripadaku dan orang-orang yang membenci aku kubinasakan. Ayat 42. Mereka berteriak minta tolong tetapi tidak ada yang menyelamatkan. Mereka berteriak kepada Tuhan tetapi Ia tidak menjawab mereka. Aku menggiling mereka halus-halus seperti debu di depan angin. Mencapakan mereka seperti lumpur di jalan. Engkau meluputkan aku dari perbantahan rakyat. Engkau mengangkat aku menjadi kepala atas bangsa-bangsa. Bangsa yang tidak kukenal menjadi hambaku. Baru saja telinga mereka mendengar, mereka taat kepadaku. Orang-orang asing tunduk menjilat aku. Orang-orang asing pucat layu dan keluar dari kota kubunya dengan gemetar. Tuhan hidup, terpujilah gunung batuku dan mulialah Allah penyelamatku. Haleluya. Benar-benar Allah itu adalah Allah yang dapat diandalkan dalam hidup kita. Itulah seperti yang dialami oleh Daud. Saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Kristus, harusnya setiap kita wajib menaikkan rasa syukur kepada Allah, karena begitu besar kita boleh hidup sampai saat ini, itu semua karena kasih karunia Tuhan. Jadi rasa syukur itu adalah ungkapan terima kasih atas pemeliharaan Allah dalam hidup kita. Jadi sekali lagi saudaraku, kenapa kita harus bersyukur? Karena rasa syukur adalah ungkapan terima kasih atas pemeliharaan Allah dalam kehidupan kita. Banyak hal dan alasan mengapa kita harus terus bersyukur kepada Tuhan. Saudara-saudaraku, pasti kita semua punya alasan untuk bersyukur. Contoh yang sangat bukan sederhana ya, kalau kita boleh ada sampai saat ini, itu semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Nafas hidup yang Tuhan berikan pada kita dengan cuma-cuma, itu adalah ucapan syukur kita kepada Tuhan. Dan mengapa kita masih ada sampai ini? Kita percaya bahwa Tuhan punya rencana yang indah bagi kita. Biar kita boleh menjadi garam, kita menjadi terang, menjadi saluran berkat dan kasih Tuhan. Kita boleh membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan, sehingga melalui kehidupan kita, nama Tuhan dipermuliakan. Banyak hal yang kita harus terus bersyukur kepada Tuhan. Setiap doa-doa yang kita naikkan, mungkin pergumulan keluarga-keluarga, Tuhan sudah jawab. Tentang kesehatan, Tuhan sudah jawab, Tuhan sudah sembuhkan kita. Tentang pekerjaan, kita mencari pekerjaan dan Tuhan sudah jawab, kita dapat kerja. Kita ingin buka usaha, Tuhan sudah jawab, kita bisa buka usaha. Itu adalah benar-benar seharusnya kita tidak pernah berhenti untuk bersyukur kepada Tuhan. Bahkan setiap detik langkah kaki kita harusnya kita tetap terus bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan menjaga kita dan melindungi kita. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bersyukur. Jadi bersyukur itu bukan karena kita menyelesaikan hal-hal yang itu besar, baru itu kita bersyukur. Justru setiap detik,
Setiap langkah kaki kita, kemanapun kita melangkah, kita harus bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Kita berkatakan, terima kasih Tuhan, Engkau terus ada bagiku di dalam setiap langkah kakiku, dalam langkah hidupku. Karena benar-benar ketika kita benar-benar bersyukur pada Tuhan, itulah yang Tuhan mau. Kita terus bersyukur dengan apa yang telah kita dapatkan, apa yang telah kita alami, apa yang sedang kita jalani. Jadi saudaraku, hendaklah ungkapan syukur menjadi bagian dari gaya hidup kita. Jadi jangan tunggu kita mendapatkan hal-hal yang wow, menurut manusia ya besar baru kita ucapan syukur. Kalau cuma yang kecil-kecil enggak perlu, itu tidak boleh. Karena Tuhan tidak menghendaki hal itu. Firman Tuhan berkata di Mazmur 107 ayat 1. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Jadi bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, Ia baik, Ia baik dan sangat baik. Haleluya. Karena saudaraku, tiada syukur yang lebih indah daripada syukur yang dipanjatkan oleh orang yang sadar bahwa dirinya ini tidak layak. Kita sadar bahwa kita tidak layak untuk mendapatkan keselamatan itu. Tetapi kita mendapatkan anugerah keselamatan itu daripada Tuhan. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Jadi saudara-saudaraku, jangan lupa untuk bersyukur. Karena itu yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Haleluya, demikianlah firman Tuhan kita pada sore hari ini. Dan biarlah firman Tuhan ini yang akan mengubahkan kita untuk tetap terus bersyukur pada Tuhan. Apapun keadaan hidup kita. Terima kasih. Haleluya. Baiklah, kita akan satukan hati kita satu di dalam doa. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Bapa, terima kasih. Terima kasih atas firman Tuhan ini Bapa yang sudah menegur kami Bapa bahwa benar hendak kami bersyukur kepadamu Bapa dalam segala hal apapun juga ya Tuhan Yesus. Karena itu yang Engkau kehendaki. Firman berkata, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya selama-lamanya kasih setianya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Glory hanya bagimu ya Bapa. Haleluya, haleluya. Amin. Mari kita mau meresponi firman Tuhan. Mari sama-sama kita nyanyikan. Saya menginformasikan bagi Bapak Ibu yang memberikan persembahan bisa mentransfernya ke rekening yang di bawah ini di Bank BRI dengan nomor rekening 1163 010003000566. Saya ulangi kembali, di Bank BRI dengan nomor rekening 1163 010003000566 atas nama Serang House of Blessing Church. Terima kasih persembahannya. Tuhan Yesus memberkati. Salam, puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, kita sudah ibadah pada sore hari ini. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan, bahkan kita sudah memuji dan menyembah Tuhan. Tibalah saatnya, mari kita mau berdoa syafaat. Mari kita tundukkan kepala kita, kita berdoa. Haleluya. Kuralama syikara Bapa, terpujilah Engkau. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, dikuduskan nama-Mu Bapa, datanglah kerajaan-Mu, berjadi kehendak-Mu di tempat ini, di bumi seperti di dalam kerajaan surga. Engkau sudah berkata-kata, Engkau sudah berfirman pada sore hari ini Bapa, melalui hamba-Mu Ibu Nita Mambo. Kami yakin dan percaya
Firman-Mu yang sudah kami terima pada sore hari ini, sudah Engkau tanamkan, sudah Engkau tancapkan di dalam setiap kehidupan kami, hati-hati kami, bahkan jiwa roh tubuh kami ya Tuhan. Bapa, terima kasih Roh Kudus untuk penyertaan Tuhan ibadah pada sore hari ini. Dari awal, pertengahan, dan akhirnya kami boleh merasakan campur tangan Tuhan. Tuhan hadir pada sore hari ini, di mana firman-Mu ditaburkan, di situ ada mukjizat terjadi. Dan kami minta syukur Bapa, kehadiran-Mu ya Roh Kudus, perlindungan Tuhan, sehingga pada sore hari ini ibadah ini boleh ada sebagaimana ada. Bagi hamba-hamba Tuhan yang sudah mengambil bagian pelayanan pada sore hari ini, yaitu yang begitu mereka ya Bapak yang melayani melalui imam-imam musik, begitu juga Tuhan MC barisan singer Bapak. Berkati anak-anak-Mu ini ya Tuhan, pakai terus mereka dengan heran lagi Tuhan. Bahkan begitu juga hamba-Mu Ibu Nita yang sudah menyampaikan isi hati Tuhan. Engkau terus memberkati Ibu Nita, Pak Wahyu, Denis, Bapak keluarganya. Engkau terus memberkati Bapak, terpujilah nama-Mu. Terus pakai hamba-Mu ini untuk menjadi sambungan lidah-Mu Tuhan. Supaya setiap benih firman Tuhan yang ditaburkan boleh bertumbuh dan berbuah. Sehingga Tuhan kami sebagai jemaat Tuhan pada sore hari ini kami merasakan diberkati melalui kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa dan minta syukur untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan. Di mana Tuhan Daud merasakan penyertaan Tuhan, bimbingan Tuhan. Di mana Daud telah berkatakan Tuhan kepadamu Tuhan, Engkaulah gunung batunya Tuhan. Engkaulah gunung batu kami Tuhan. Engkaulah gunung batu Tuhan bangsa dan negara kami ini Tuhan. Kami percaya Bapak kalau Engkau sudah mati, Engkau sudah bangkit Bapak. Kami percaya punya Allah yang hidup di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kebenaran firman-Mu pada sore hari Tuhan, kami yakin dan percaya Bapak. Biar kiranya Tuhan melalui kematian Tuhan Yesus di kayu salib Tuhan Yesus, di mana Tuhan sudah bangkit Tuhan, kami percaya Bapak. Kami semuanya Tuhan sudah memperoleh kemenangan di dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga yang sakit juga sudah disembuhkan, yang lumpuh suka berjalan, yang buta yang melihat Bapa. Oh haleluya, sikar alama haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih kami minta syukur kepadamu Tuhan Yesus atas kematian dan kebangkitan-Mu ya Tuhan. Kami yakin dan percaya Bapa, kami saat ini kami rindu bertemu bertatap muka kepadamu Tuhan. Bahkan kami senantiasa ada kerinduan untuk menghampiri Engkau. Karena begitu setia Engkau Tuhan melayani setiap kami Tuhan. Buatlah setiap kehidupan kami orang-orang percaya anak-anak-Mu. Senantiasa kehidupan ini Tuhan selalu membuat Engkau tersenyum ya Tuhan. Dan ampuni setiap kami ya Tuhan kalau di antara kami Tuhan masih membuat Engkau bersedih. Karena kami kalau Engkau bersedih Bapak, kami tidak percaya kepada Engkau. Bahkan kami masih ada ya Tuhan, ada rasa kekhawatiran ya Tuhan Yesus. Engkau ampuni kami Tuhan. Kalau Engkau sudah mati di kayu salib Tuhan, Engkau sudah mengorbankan seluruh kehidupan-Mu Tuhan. Bahkan nyawa-Mu pun Tuhan sudah Engkau berikan kepada kami ya Tuhan Yesus. Tuhan ampuni kami kalau kami masih ada kekhawatiran di dalam setiap kehidupan kami. Mulai hari ini ya Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa. Karena Engkau begitu baik Tuhan Yesus buat kami semua ya Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya Bapa melalui kematian Tuhan Yesus, melalui kebangkitan Tuhan Yesus. Yang sakit sudah disembuhkan, yang susah sudah dihiburkan Tuhan Yesus. Tuhan senantiasa siap langkah kehidupan kami, senantiasa ada di dalam jalan-jalan-Mu ya Tuhan. Karena yang kami sembah Allah yang kekal, Allah yang hidup, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa di dalam nama Yesus untuk bangsa kami, negara kami ini Tuhan Yesus. Khususnya Bapak, bagi Bapak Presiden Pak Jokowi ya Tuhan Yesus yang telah memimpin negeri ini ya Tuhan. Kami yakin dan percaya Bapak, bangsa ini ada penyertaan Tuhan. Bangsa ini ada senantiasa ada dalam pelindungan Tuhan. Banyak hamba-hamba Tuhan menyatukan iman kami itu iman kepada Yesus Bapak. Untuk bangsa dan negara kami ini Tuhan Yesus. Tuhan bangsa ini milik-Mu Tuhan. Bangsa ini bangsa yang penuh kedamaiannya Tuhan.
Bangsa ini yang penuh sukacita ya Tuhan Yesus. Karena Engkau sudah mengorbankan semuanya itu bangsa dan negara kami Tuhan. Terus Engkau memberkati Pak Jokowi Tuhan Yesus. Sampai selesainya tugasnya Tuhan. Engkau memberkati terus ya Bapak, terima kasih. Biarlah setiap program-program kerjanya Bapak, biar Engkau terus campur tangan Tuhan. Di mana Pak Jokowi tugas dimanapun melangkah, Engkau yang telah memberkati. Engkau memberkati keluarganya, istri dan anak-anaknya, cucu mantunya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Bapak. Dengan Tuhan bumi yang ada di negeri ini Tuhan Yesus. Dari Sabang sampai Merauke Tuhan Yesus. Biar ada kesatuan persatuan untuk memajukan bangsa ini Tuhan Yesus. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Bapak. Kalau Tuhan ada rencana-rencananya Tuhan, hal-hal yang Tuhan yang akan mengganggu bangsa ini, merencanakan jahat ya Bapak, segala penghulu di udara, orang-orang kuat, penguasa pemerintah di udara ini Tuhan, biar kami mencabut, kami ikat, kami patahkan, kami hancurkan kuasanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Tutup bungkus bangsa kami ini dengan kuasa darah-Mu yang kudus di dalam nama Yesus, sehingga terjadi kekudusan Allah, bangsa ini tercurah Tuhan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, kami berdoa untuk bangsa-bangsa dan negara. Kami berdoa Tuhan untuk suku-suku bangsa, dan kami juga berdoa untuk gereja-gereja Tuhan. Biar kami semua senantiasa bersatu padu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami tolak bercerai-berai di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, segala puji syukur hormat kemuliaan-Nya bagi-Mu. Kami juga berdoa bagi setiap gubernur, wali kota, camat, bupati, begitu lurah Tuhan, sekat lurah, camat, RT, RW, aparat keamanan Bapa. Berikan mereka Tuhan hikmat, makrifat, akal budi daripada-Mu ya Tuhan. Sehingga tugas-tugas mereka dengan pemerintahan daripada Tuhan, dengan melakukan mereka dengan setulusan, dengan keadilan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Bapa. Bapa, terima kasih. Kami juga bawa dalam doa untuk Bapak Gembala, Ibu Gembala, itu Bapak Pendeta Dokter, Bapak Pendeta Insinyur Andi Sabayang, begitu juga Ibu Endah Susiana Tuhan, begitu juga anaknya Lukas dan Novanda. Kami tak syukur Bapak untuk Bapak Gembala, biarkan Engkau terus memberikan kesehatan, umur panjang, terus bersukacita bersama Engkau. Bapak, terima kasih Engkau telah memberkati pelayanannya, Engkau telah memberkati terlebih Tuhan usahanya, Engkau telah memberkati Tuhan seluruh bisnisnya, Engkau memberkati PT Cahit Musa, PT Lavindo, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Bapak. Biar kiranya selalu dalam bisnis ini Tuhan Yesus, yang ada di luar maupun yang ada di dalam Bapak, mari Bapak Engkau campur tangan untuk bisnis ini ya Tuhan Yesus. Bapak, kami serahkan semuanya hanya ke dalam tangan-Mu, bahkan di mana pelayanannya juga Engkau terus semakin pakai luar biasa lagi. Engkau telah memberkati Tuhan, Engkau memberkati Bapak Gembala dan Ibu Gembala, biar selalu diberikan umur panjang, selalu sehat, sehingga Tuhan memimpin gerejanya ya Tuhan, GKI SHBC dari di sana dan yang Salatiga, begitu juga Bapak yang ada di cabang-cabangnya ya Tuhan. Kami syukur Engkau telah memberkati semuanya ini ya Bapak. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Saat ini Tuhan, di mana gereja ini Bapak Gembala, Ibu Gembala, seluruh jemaat Tuhan, seluruh hamba-hamba Tuhan, di mana Tuhan kami sedang mengalami ada proses yaitu Tuhan, di mana Engkau telah memberikan tempat yang baru untuk Bapak Gembala kelola kembali Tuhan tempat yang luar biasa ini. Kami yakin dan percaya kalau titik Tuhan sudah campur tangan, Bapak sudah memberikan jalan keluar. Kami yakin dan percaya proses-proses selanjutnya ya Bapak. Kami senantiasa tetap setia dan menunggu kehendak-Mu yang terjadi. Biar Engkau yang telah memberkati mereka yang telah memberikan tempat itu. Engkau memberikan keluarganya, memberkati setiap mereka ya Tuhan. Engkau telah memberkati segala usaha mereka ya Tuhan Yesus. Nama-Mu di sana Bapak dipermuliakan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Bahkan perizinan juga saya percaya Bapak semuanya sudah kami serahkannya di dalam kuat kuasa tangan kasih-Mu ya Tuhan. Sampai selesainya nanti Bapak, setiap dana-dana yang kami butuhkan Bapak sudah sediakan yang terbaik, bahkan terlimpah-limpah, tidak akan kekurangan. Bahkan kami senantiasa Tuhan memberkati nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih Bapak, terima kasih, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Bagi setiap Tuhan
anak-anak muda yang ada di gereja YKS ABC. Mari Bapak Engkau Tuhan memberkati setiap nama-nama mereka, memberkati studi mereka, memberkati Tuhan pelayanan mereka. Bapak telah memberkati kehidupan mereka, masa depan mereka, pekerjaan mereka, usaha yang baru diberkati. Namamu hanya yang namamu yang kami tinggikan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terpujilah Engkau Bapa, kami syukur kepada Tuhan untuk tempat ini Tuhan. Kalau masih tempat ini masih ada dalam perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan, kami syukur kepadamu ya Bapak, sehingga kami tempat ini boleh kami tempat sebagai tempat ibadah Tuhan untuk memuliakan Engkau. Terima kasih untuk pengurapan-Mu di tempat ini, perlindungan-Mu ya Bapak untuk tempat ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Bahkan Bapak juga telah melimpahkan berkat-berkat bagi tetangga-tetangga yang ada di tempat ini, yang ada di depan belakang, kanan kiri, dekat maupun yang jauh ya Tuhan. Bertempat ini bisa menjadi terang bagi mereka ya Bapa. Namamu saja yang dipermuliakan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kuralama shikaralaba shikaralabasik. Kuralama shike Yesus. Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Terpujilah nama Tuhan, terima kasih, haleluya. Seisi tempat ini Bapak, Engkau yang telah memberkati anak-anak, tercurah berkat-berkat bagi mereka ya Tuhan Yesus. Terpujilah namamu, mereka tidak ada kekurangan, hidup di dalam berkelimpahan. Bahkan gereja Tuhan tidak pernah kekurangan Bapak, tercukupi karena pekerjaan-pekerjaan Allah, kerajaan Allah yang kami layani ya Tuhan. Engkau tidak pernah membiarkan Bapak Gembala, Ibu Gembala, bahkan seluruh hamba-hamba Tuhan yang ada, yang melayani di tempat ini ya Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya Bapak telah memberkati rumah tangga mereka. Bapak telah memberkati keluarga-keluarga mereka. Bapak telah memberkati segala usaha mereka, studi mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih, terpujilah namamu. Bersetiap jemaat-Mu ya Tuhan, kami hamba-hamba-Mu Bapak senantiasa selalu sehat dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Dari pendoa syafaat, begitu juga imam-imam musik, begitu juga imam mengangkat perjamuan kudus, begitu juga Tuhan, haleluya, 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 begitu juga singer, begitu juga choir Bapak, begitu juga Bapak, haleluya, haleluya, Pak Ferry yang nangani sound system, begitu juga Tuhan, si Angel, begitu juga yang semua mereka yang nanganin kameramen Bapak, Engkau telah memberkati mereka semua, pelayanan mereka semua. Kami bersatu, puji Tuhan Bapak, bersatu melayani pekerjaan Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih Bapak, Engkau terus pakai kami semua seturut kehendak-Mu, seturut talenta kami masing-masing ya Tuhan Yesus. Semua hanya untuk hormat dan kemuliaan-Mu ya Bapak. Terima kasih, terpujilah namamu ya Tuhan. Terima kasih. Kami minta syukur kepadamu Bapak untuk Kopassus ya Bapak. Biar Engkau telah memberkati mereka yang ada di dalam sana. Engkau telah memberkati dari pimpinannya Bapak. Engkau telah memberkati Tuhan dari wakilnya, prajuritnya Bapak. Bapak terima kasih. Engkau juga senantiasa memberkati Tuhan setiap mereka yang berjaga-jaga yang ada di pintu 1, pintu 2, keluar masuk pintu. Bapak telah memberkati setiap mereka, melindungi setiap mereka, digagalkan rencana-rencana si jahat di dalam nama Yesus. Karena ada proteksi daripada Tuhan, pintu 1, pintu 2 di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Bapak. Kami berdoa juga tempat kami beribadah Bapak, kita syukur setiap saat, setiap detik rumah itu ya Tuhan ada di dalam perlindungan Tuhan, ada diproteksi oleh Tuhan, sehingga Tuhan tempat itu senantiasa aman di dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih, haleluya, haleluya. Terpujilah namamu ya Tuhan. Saat ini kami juga berdoa bagi setiap yang sedang mereka yang bertugas di luar Bapak, supaya mereka juga ada dalam perlindungan Tuhan, supaya mereka juga ada penyertaan Tuhan di dalam hidup mereka ya Tuhan, dijauhkan dari segala mara bahaya, segala peluru nyasar di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa Bapak, sehingga mereka Tuhan setiap tugas-tugas yang ada di Papua juga, supaya mereka Bapak, kami syukur, kami yakin dan percaya di saat mereka tugas selesai, mereka ada di Papua, mereka boleh pulang kembali, tiba di tempat kampung halaman mereka masing-masing, bertemu dan bersama keluarga penuh sukacita. Nama Tuhan yang dipermuliakan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Saat ini kami juga dalam doa Bapak bagi setiap mereka yang sedang membutuhkan pertolongan-Mu. Biar kiranya siang hari ini Tuhan ada penghampiran Tuhan buat mereka ya Bapak. Biar setiap apa jadi kebutuhan khusus bagi mereka Bapak. Biar kira mereka siang hari ini mereka boleh menerima berkat-berkat daripada-Mu ya Bapak. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus hamba memohon, terpujilah
Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih, haleluya, haleluya. Untuk segala kegiatan gereja, yaitu ibadah pertengahan minggu, kami minta syukur kepadamu ya Bapa. Setiap pertengahan minggu juga melalui live streaming ini diberkati ya Tuhan. Biar melalui pelayanan ini Tuhan, ada jiwa-jiwa yang dimenangkan di dalam nama Tuhan Yesus. Melalui ibadah-ibadah ini ya Tuhan Yesus, melalui kebenaran firman-Mu ini ya Tuhan Yesus, ada banyak jiwa dimenangkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Dan kami berdoa untuk kegiatan ibadah hari Minggu, yaitu melalui streaming maupun online, begitu juga ibadah sore jam 4. Kami minta syukur kepada Bapak kalau Engkau telah mengadakan semuanya ini, biar apapun yang telah dipersiapkan untuk Bapak Gembala, Ibu Gembala, seluruh hamba-hamba Tuhan, biarlah itu semua untuk hormat dan kemuliaan-Mu, sehingga Roh Kudus pengurapan senantiasa ada dan menyertai setiap ibadah ini ya Tuhan. Bahkan saat di cuaca senantiasa Bapak juga memperhatikan semuanya ini. Terima kasih Bapak, di mana anak-anak-Mu tinggal, di mana hamba-Mu tinggal saat ini. Bapak memberkati setiap mereka. Kami yakin dan percaya perlindungan Tuhan, ada penyertaan Tuhan di dalam setiap kehidupan mereka, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, kami berdoa dan minta syukur untuk Kota Serang, Banten, di mana Bapak telah memberkati setiap pemimpin yang ada, dari Gubernur, Wali Kota, Camat, Bupati, Lurah, RT, RW. Bapak telah memberkati setiap nama-nama mereka, sehingga setiap mereka menjalankan tugas-tugas mereka dengan penuh kasih, penuh tanggung jawab, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Terima kasih Bapak, segala pergumulan-pergumulan kami percaya Bapak senantiasa mendengarkan setiap apa suran-suran doa kami, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terpujilah Engkau ya Bapak. Tiba saatnya ya Tuhan, kami berdoa di mana hari ini yang sudah bertugas, kami ucap syukur penyertaan Tuhan, pimpinan Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Sudah ada campur tangan sehingga sudah ibadah ini boleh selesai. Kami ucap syukur kepadamu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Bapa, kalau sebentar kami akan pulang, perjalanan kami, Ibu Nita, begitu juga haleluya Angel, semua yang tugas pada sore hari ini MC, begitu juga semua yang tugas kami serahkan, bahkan seluruh jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah yang ada di tempat ini, maupun yang ada di rumah, maupun yang ada di dalam perjalanan dimanapun mereka berada ya Tuhan. Kami yakin dan percaya perjalanan kami diberkati, sehingga kami boleh tiba di rumah kami, tidak kekurangan apapun, ada penyertaan Roh Kudus. Kami membawa kabar baik untuk keluarga-keluarga kami, nama Tuhan yang dipermuliakan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Ini yang berdoa permohonan kami, doa syafaat kami, hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya, haleluya, amin. Saudaraku, mari kita akan terima berkat Tuhan. Angkat tanganmu, arahkan hatimu kepada Tuhan, kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, ibadah kita telah selesai. Sampai bertemu di ibadah minggu depan.